Shalom saudaraku dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Nah saudaraku dalam Tuhan, sebelum kita melanjutkan pembahasan di video ini, mari kita menonton cuplikan video yang berikut. Coba Bapak Ibu kita tes energi. Jadi kalau kita ingin membuktikan kebenaran agama Islam dan tidak benarnya agama yang lain, saya ingin buktikan lewat tes energi. Mana tangan kanan? Ya, coba sini dikit. Agak apa? Gini bikin. Agak ke kanan. Ya, begini. Ya. Nanti tangannya akan saya tekan ke bawah sekuat-kuatnya. Abang juga tahan sekuat-kuatnya dengan kekuatan energi. Ditahan ya. Kita peragakan. Kita tes dulu energi dengan beliau kosong. Keluarkan semua kemampuan. Saya akan turunkan tangannya, mampu tidak saya? Abang juga tahan. Sudah? 1, 2, 3. Ini baru makan kayaknya. Luar biasa. Energinya kuat sekali. Tidak sanggup saya menurunkan tangannya. Coba baca 1 ayat apa 2 ayat dari Alkitab. Baca 2 ayat apa 1 ayat dari Alkitab ini. Ini kitab suci agama lain. Yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesianya yang mana aja? Ini boleh. Yang bebas saja yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Nah saudaraku dalam Tuhan, yang menarik dalam video tadi adalah ketika Ustadz Nababan memberhentikan pembaca Alkitab yang dia suruh naik ke altar saudaraku dalam Tuhan. Karena kenapa? Ya, dia langsung memahami sesuatu. Jadi kalau ayat yang dibaca oleh orang itu terus dia bacakan di depan jamaahnya, maka bisa saja mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, saudara Tuhan, supaya lebih jelas saya bacakan ayat yang di-stopkan oleh Ustadz Nabawan sendiri untuk dibacakan di depan jamaahnya. Di dalam Yeremia pasal 33 ayat 17. Sekali lagi, Yeremia 33 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Sekali lagi saya bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Jadi saudara Tuhan, ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya keturunan Daudlah yang akan menjadi raja dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kalau kita melihat silsilah daripada Tuhan Yesus sendiri, dia adalah keturunan daripada Daud, seperti yang telah disampaikan oleh Yeremia 33 ayat 17 ini. Ya, jadi jelas bahwa ayat ini merujuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Karena ini berbicara kerajaan kekal. Bahwa kerajaan kekal itu ada di garis keturunan daripada Daud sendiri. Nah, kalau berbicara kerajaan kekal, pastinya ini bukan hanya kerajaan di dalam dunia ini, saudaraku dalam Tuhan. Karena kerajaan dunia ini tidak kekal, ya, berubah-ubah. Bahkan di waktunya Tuhan, kerajaan dunia ini akan musnah, saudara dalam Tuhan. Nah, kalau berbicara kerajaan kekal, pastinya ini kerajaan sorga, ya. Dan ini menarik, saudaraku dalam Tuhan, ya. Kerajaan kekal yang dimaksud, sekalian saya katakan, ini merujuk kepada kerajaan kekal di sorga. Ya, berarti ayat ini menyampaikan kepada kita bahwa kerajaan kekal, yaitu
kerajaan sorga ya berasal dari garis keturunan Daud. Lalu mungkin orang bertanya, kenapa ya saya berkata bahwa garis keturunan kerajaan kekal itu ada di Israel? Karena Yesus itu keturunan daripada Daud secara manusianya, dan kerajaan Yesus itu kekal adanya karena kerajaannya di dalam sorga, ya, kerajaan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, ya, tidak ada batasnya kerajaan Tuhan Yesus. Ya, saudara dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Ya, sayang sekali Ustadz Nababan langsung stop, ya, langsung suruh berhenti membacakan ayat ini karena dia tahu kalau ayat ini terus dibaca ini bisa bahaya buat jamaahnya sendiri. Jamaahnya bisa langsung murtad, langsung pindah keyakinan. Nah, saudara dalam Tuhan, supaya jamaah-jamaah yang belum sempat mendengarkan ayat ini lebih jelas atau secara detail, jadi share video ini sebanyak-banyaknya supaya video ini sampai ke mereka dan supaya mereka mengerti bahwa ayat yang dibacakan orang suruhan daripada Ustadz Nababan ini merupakan ayat yang sangat luar biasa yang mengingatkan siapapun bahwa kerajaan kekal itu ada di garis keturunan Daud, ya, dan kerajaan kekal yang dimaksud bukan hanya kerajaan kekal di dunia ini, karena di dunia ini tidak ada kerajaan yang kekal. Yang kekal itu adalah kerajaan sorga. Dan tentu ini tidak terlepas daripada seorang raja yang menjadi raja dalam kerajaan kekal itu. Jadi siapa raja di dalam kerajaan kekal itu? Tentu Tuhan. Nah, sementara ya Yesus sendiri merupakan garis keturunan daripada Daud. Berarti kerajaan Yesuslah yang kekal dan Yesuslah yang menjadi raja dalam kekekalan yang dimaksud. Nah, saudara Tuhan yang sangat luar biasa, tentu memberkati kita dan membuat kita senantiasa bersuka cita. Nah, bagaimanapun dan apapun kata Ustadz Nababan terhadap Alkitab, kitabnya orang Kristen, saudara dalam Tuhan, saya katakan bahwa Alkitab adalah tetap firman Allah atau tetap berisi firman Allah yang sejati. Ya, apapun yang dilakukan oleh Ustadz Nababan tidak mengubah eksistensi daripada Alkitab itu sendiri. Sekali lagi, Alkitab tetaplah firman Allah atau tetaplah buku yang berisi firman Allah yang menguatkan dan menyelamatkan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.